Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Siregar dari kelas Manufaktur B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan rangkaian dari soal yang telah kita selesaikan pada minggu pengganti kemarin, yaitu yang dimana rangkaian yang pertama ini merupakan rangkaian dari sistem throttle yang dimana secara garis besar yaitu injakan kaki pada pedal gas truk. Nah, ini merupakan rangkaian sistem kerjanya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen-komponen yang ada di rangkaian ini, parameter komponennya, beserta proses yang terjadi saat rangkaian bagaimana dikontrolkan dengan push button-nya. Nah, baiklah yang pertama saya akan menjelaskan fungsi-fungsi komponen yang ada pada rangkaian ini. Yang pertama itu ada namanya eh, configurable cylinder, yang dimana ini berarti merupakan batang aktuator mekanik yang digunakan untuk memberikan gaya atau bisa diartikan merupakan batang silinder yang mengubah tenaga zat cair menjadi mekanik pada sistem hidraulik. Nah, jadi ini kita memakai double acting pada apa kali ini. Nah, selanjutnya itu ada parameter komponen yang kedua itu ada namanya configurable five and way valve. Nah, ini merupakan sistem kerja eh, tekanan atau hidrolik pada eh, pada rangkaian ini. Nah, pada configurable kali ini kita itu memakai yang 5 5 5 per N. Nah, jadi sebelumnya itu rangkaiannya seperti ini. Nah, namun untuk pada rangkaian pedal gas ini kita dengan tujuan agar silindernya ini ketika kita klik push buttonnya dia akan bergerak secara bersama dan berhenti juga dengan bersama. Maka kita ganti arah arah keluarnya eh, cairan atau gas ini dengan atau arah tanda panah ini. Nah, cara gantinya gimana? Kita klik. Nah, kita bisa ganti di sini. Nah, kita mengganti menjadi arahnya seperti ini. Dan kita menambahkan sistem hidrolik elektrikalnya. Hidrolik atau elektrikalnya yang dimana ini merupakan selenoidnya. Nah, jadi kita memakai di sini selenoid ganda. Oke. Selanjutnya untuk komponen yang ketiga itu ada namanya kita juga memakai yang configurable to 2 per N. Nah, ini kita sama halnya dengan yang 5 per ini kita pakai di atas, cuman ini kita memakai yang 2 per N. Namun kita hanya memakai satu balok saja, yaitu yang sebelah kiri, dengan yang arah panahnya ke atas ini. Karena kenapa? Karena ini berguna untuk mengalirkan dari yang pompa ini ke atas, ke silindernya. Nah, seperti itu. Oke, komponen yang selanjutnya itu ada namanya fixed displacement pump. Nah, fixed displacement pump ini merupakan volume zat cair yang dipindahkan pada putaran pompa yang memindahkan material cair atau fluida dan partikel padat dalam sebuah proses pemompaan dengan beragam desain. Nah, ini merupakan pemindahan pump ini berguna untuk yang tadi yang seperti saya jelaskan memindahkan konfigurasi zat cair atau fluida pada aliran yang sini untuk yang ke atas. Nah, ini juga yang berguna kenapa kita mengganti arah panahnya ini yang ke atas. Nah, seperti itu cara kerjanya. Dan yang terakhir itu komponen yang terakhir itu ada connection hydraulic. Sorry, tank. Nah, tank ini eh, tank ini berfungsi merupakan merupakan tempat penyimpanan oli ataupun ya yang untuk aliran zat cair yang pada sistem hidrolik. Nah, ini fungsi tank tersebut. Makanya kenapa tekanannya itu 0 MPa. Oke, baik. Itu merupakan fungsi dari komponen-komponen yang ada pada rangkaian ini. Selanjutnya kita ke parameter komponennya. Nah, seperti yang kita coba tadi, beginilah jalannya rangkaian ini. Nah, ini akan bersama-sama. Oke. Nah, jadi parameternya itu kita Nah, pada configurable cylinder ini sorry. Nah, parameternya yang kita atur itu di pump ini.
Nah, pump ini semakin tinggi, maka gerak dari silinder ini akan semakin cepat. Nah, ini ketika coba kita ganti menjadi 2000, kita coba. Nah, semakin cepat. Oke, bagaimana kita ganti? Sebaliknya, jika kita ganti semakin kecil angkanya, maka semakin lambat gerakannya. Jadi kita lihat gerakannya lama. Oke, terlalu lama saya buat. Kita ganti menjadi 500 saja. Ini wah, itu parameter yang kita pakai. Oke, untuk yang terakhir, kita coba proses bagaimana terjadinya saat rangkaian dikontrol dengan elektrik ataupun manual. Nah, itu kita ganti di sini. Ada configurable-nya. Tuh. Nah, ini pada saat ini kita kontrol dengan elektrik namanya. Nah, ini yaitu tadi menggunakan solenoid ganda. Maka ketika kita start, dia akan dua-duanya jalan. Oke. Nah, bagaimana kita ganti menjadi manual? Ini kita matikan, kita ganti jadi manual. Nah, kalau kita ganti jadi manual, dia dia tidak akan sama karena karena juga berbeda alirannya. Nah, seperti itu. Sorry, bukan alirannya, namun untuk konfigurasi, nah berakhirnya. Kita ulangi lagi. Karena alirannya ini tetap sama, maka dia akan mulai sama-sama. Tapi ketika kita klik yang ini, yang manual, maka dia akan mundur. Yang satunya lagi. Itu kita balikkan, dia akan maju. Namun ini akan tetap saja, karena ini menggunakan sistem yang elektrik. Nah, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ke yang rangkaian kedua, yaitu rangkaian yang ada pada meja, meja ragum hidrolik. Nah, seperti itu. Jadi pada rangkaian ini sama seperti yang awal akan apa-apa aja komponen dan fungsinya. Yang pertama ini ada hydraulic motor. Ini merupakan sama fungsinya dengan configurable silinder tadi. Cuman ini lebih spesifik yang dimana hydraulic motor ini mentransferkan energi hidrolik langsung menjadi energi me, eh, mekanik. Nah, itu untuk komponen yang kedua kita menggunakan configurable yang 4 per N valve. Nah, ini sama fungsinya dengan yang tadi, yaitu sebagai arah arah eh, fluida ataupun arah jalan kerja gas atau cairan pada rangkaian ini. Nah, dan komponen selanjutnya ini kita juga menggunakan throttle valve. Nah, throttle valve ini yang merupakan seperti sama dengan yang mobil tadi, dia seperti pedal gas. Nah, seperti itulah fungsinya throttle valve ini. Nah, selanjutnya itu ada manometer. Manometer ini yang untuk mengukur tekanan yang ada pada aliran dan gasnya. Dan ini ada tank sama seperti tadi yang juga sebagai tempat dia lebih seperti ke coolant gitu. Cuman dia juga aliran yang mengalir pada sistem hidrolik ini. Biasanya ini oli seperti itu. Dan ini ada yang terakhir tuh ada pump bednya. Nah, ini sama fungsinya dengan yang pump tadi. Oke, untuk selanjutnya parameter dari komponen-komponen ini. Nah, komponen ini kita coba jalankan dulu bagaimana kerjanya. Nah, jadi ini ketika parameternya kita berikan pada motor ini, kita berikan dua
0,1%. Nah, tadi kalau kita lihat komponen hidrolik motor ini itu maksimalnya bisa sampai 5.000. Nah, kita tadi mau memakai yang minimalnya yang 0,001. Nah, maka seperti inilah jalannya. Dan angka di manometer ini 0,80. Dan pada throttle valve-nya ini kita pasang yang 50%. Ketika kita ubah menjadi kita tambah apakah naik? Ya, tekanannya itu akan turun. Cuman ketika kita oh, semakin rendah nih maka tekanannya akan semakin naik. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini kita tetapkan di 72%. Bagaimana kita letakkan di 100%? Dia akan naik. Ya, seperti ini. Dan ini kita letakkan di angka tertinggi 0,00082. Oke, oh, sorry. Bagaimana kita letakkan ini ya? 1000. Bisa juga. Berarti memang kita harus sesuai dengan yang ada pada sini. Oh, kita matikan dulu. Nah, 0,0082. 0,0082. 0,0082. Oke, bagaimana? Coba kita. Dia akan lurus saja. Inilah pijakan maksimumnya. Dan untuk di manometer itu 0,51. Nah, ini kalau kita ubah ininya ke 50%, apakah ada perubahan? Maka ada perubahan di revolution, switching positionnya pun juga akan berganti semakin menurun dan namun untuk tekanan dia tetap sama saja. Nah, oke. Yang terakhir itu proses yang terjadi apabila kita ganti rangkaian ini dengan kontrol. Ya, yang ini sama seperti yang awal tadi. Eh, Kontrolnya kita ganti. Ini memakai manual. Nah, seperti tadi, coba kita kan. Ini manual. Dia kita klik. Ini seperti tuas ya. Nah, kita klik, kita ini kan tuasnya. Dia akan berganti seperti ini. Bagaimana kita ganti menjadi elektrik? Kita ganti jadi solenoid ganda. Apakah ada perubahan? Hmm. Hmm. Perubahannya langsung jauh ya. Seperti itu. Oke. Oke. Itulah dari tugas penjelasan dari dua tugas pneumatik saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam pengertian materi kali ini, eh, saya mohon kritik dan saran yang membangun. Selamat saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.